Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wilujeng wayah kieu. Alhamdulillah ya Allah. Tadi sontennya kemarin malam, kemudian sore hujan. Air alhamdulillah ada. Itu naon itu bodas-bodas. Dan ternyata keres sepertinya. Duh, sampah ngagulung. Nah, air alhamdulillah ada. Ya, itu kan kemarin lumayan hujan, sore gede. Jam 4-an lah, kurang lebih jam 4, jam 5. Hujan nyampe pada maghrib. Itu kemarin hujan, ini yang kemarin lusa tanur juga kalau nggak kena air pasti, wah itunya apa? Hasil tanur pasti mati. Itu udah ada yang pirang-pirang gitu. Ya, alhamdulillah kemarin hujan jadi kakeum. Air ada lagi. Nah, harapan yang saya garap ini sawah sekarang alhamdulillah mau di mesin lancar, nggak ada halangan harungan, nggak ada sesuatu apapun yang sekiranya bisa berdampak negatif. Amin amin amin. Sampahnya banyak pisan ya, karena di ujung sana di daerah Junti itu emang saya belum cek, tapi menurut yang penggarap sawah itu di sana itu ada bak sampah atau ya seperti penampungan sampah. Itu posisinya di pinggir solokan, jadi mungkin ya yang namanya sampah mungkin kalau numpuk atau belum keambil terus kutikus ya lambat laun ada yang jatuh ya, akibatnya gini. Belum juga mungkin kesadaran dari warga-warga sekitar pun belum sepenuhnya sadar gitu. Jadi buang sampah itu lung aja gitu, lempar aja ke solokan. Apalagi kalau hujan mungkin dia tuh berkesempatan besar gitu untuk membuang sampah itu ke solokan, karena untuk istilahnya ya dilempar yang nggak di situ, nggak nyangkut ya hanyut ke hilir gitu. Ya akibatnya begini. Alhamdulillah mungkin dengan program-program gubernur sekarang meskipun belum merata semua, itu yang saya tangkap kemarin itu YouTube beliau perihal sampah itu mungkin dilimpahkan ke kabupaten dan kelurahan atau desa masing-masing untuk dikelola gitu yang saya tangkap kemarin pembicaraan Pak Haji Deddy Mulyadi di YouTube-nya. Jadi pengelolaan sampah itu ya bukan istilahnya dilimpahkan, tapi semua aspek harus ikut apa ngelola gitu. Karena kalau kita istilahnya ngebuang TPA yang di sana itu udah penuh, udah numpuk, dan menurut informasi yang dulunya 50 meter ke bawah, dari atas udah ke bawah, terus sekarang malahan yang dari atas itu udah rata gitu, bahkan ke atasnya pun sama, nyampe 50 meter itu tingginya ke atas, saking banyaknya sampah yang dibuang ke sana. Ya mungkin saya dukung gitu Pak Haji Deddy Mulyadi dan reng-rengan untuk pengelolaan sampah itu bisa diberdayakan di wilayah masing-masing,
baik itu di warga atau istilahnya di tingkat desa atau kelurahan, dan mungkin daerah Cikambui terutama RW 29 yang saya kelola itu, saya emang belum bisa membuat istilahnya pengelolaan sampah sendiri. Saya juga gabung ke Mang Engkus yang mengelola sampah, itu per bulannya ada, dari warganya pun ada. Cuman ya itu gitu, jadi mungkin karena pengelolaan pun si pengelola tersebut itu pun nggak banyak, terus yang ikut ngebuang juga pun banyak, jadi masih kurang untuk sarana prasarana. Kayak di saya mungkin di RW 29 itu sampah emang dikumpulin dulu satu titik, nanti sekitaran 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali itu ditarik pakai dam untuk sementara sekarang. Tapi ada sebagian juga yang dibawa ke Pak Engkus yang mengelola sampah. Saya ikut nempel meskipun itu bukan di di desa saya. Jadi saya ikut ke desa sebelah yang mengelola sampah, itu per bulannya ada. Dan untuk sistem di Mangkus yang saya udah lihat itu ada sistem pembakaran, jadi kayak boiler lagi gitulah, tungku pembakaran itu mandiri, bikin sendiri, modal sendiri. Emang lah kalau ada modal mah gede juga. Kemarin sekitaran kalau nggak salah saya dengar itu kurang lebih 20 sampai 25 juta untuk pembangunan tungku pembakaran. Itu pun istilahnya temboknya tembok biasa, bukan kayak sistem boiler yang di industri-industri, jadi bata-bata biasa, kemudian semen kayak pasir gitu pun yang biasa kita pakai untuk bikin rumah. Ya kalau pengen memadai mah pakai tungku gitu, ya ada yang pakai plat juga, tapi kalau ada modal masih lebih baik pakai bata aktif gitu ya, yang buat mesin boiler tersebut. Lumayan satunya, kalau nggak salah 15.000 satu bijinya, itu bata aktif, belum yang lain-lainnya. Ya kemarin juga mungkin itu Manggus bikin pembakaran, tungku pembakaran, kalau nggak salah berapa ukurannya, 2,5 meter kali 3,5 meter, tingginya kurang lebih 3 meter kalau nggak salah. Saya juga nggak tahu kalau propek ukurannya. Alhamdulillah gitu, ngebantu sekali. Selain dibuang ke kantor atau ke TPA, sebagian dibakar di situ untuk residunya, ya cukup membantu gitu. Kalau siklus sampah kan nggak tetap, ada yang segini per hari, ada yang 1 cator, ada yang 1 dam itu dalam waktu 2 minggu atau 1 minggu. Hanya sangat membantu sekali. Mungkin nanti untuk kedepannya saya akan review pembakaran atau pengelolaan sampah di Pangkus yang posisinya di Gangaung ya, Desa Pangauban gitu. Mungkin sedikit lah saya ini ke pemerintah, terutama Pak Gubernur, mungkin kalau minta bantuan mungkin ya, kita kan mengelola sampah itu dari warga, kemudian modal pun sendiri, meskipun itu emang ada sumbangsinya dari pihak setempat kayak perizinan dari desanya, terus dari dinas terkait mungkin. Jadi kalau ada gitu minta solusi atau lebih ini lagi lah dari Pak Gubernur masalah sampah, karena kami juga istilahnya pengelolaan sampah dari warga tersebut emang kalau dari segi biaya emang dari warga juga, cuman dalam segi untuk
pengelolaan di sananya mungkin kita kurang apa istilahnya, sarana prasarananya kayak cator gitu. Mungkin di kami itu cuma ada satu, di Mangkus, bukan di kami ya, di Mangkus cuma ada satu. Emang ada armada yang gede, cuman kan posisinya ya masih kita juga kurang efektif kalau yang gede ya. Untuk kedepannya mah rencana mungkin kita pengen ada kendaraan yang sedang lah, kayak dolak gitu ya, mudah-mudahan aja lah. Kemudian kami juga pengen ada, itu kan baru satu tungku pembakaran, mungkin kita juga nanti kedepannya mau bikin lagi tungku pembakaran gitu. Karena ya itu kita mungkin istilahnya, kata gubernur disaranin pengelolaan sampah itu di daerah. Oke, kita mungkin udah mencoba, bukan udah mencoba, udah berjalan, cuman mungkin dalam segi sarana prasarannya, sarananya itu kurang gitu. Artinya kurang gini, cuman baru satu gitu, baru satu gitu. Sedangkan sampah itu mungkin banyak juga, karena yang tadinya mungkin Manggus itu cuman melayani satu atau sampai 3 RW, sekarang mungkin bisa dari mana karena mereka pun sama mencari pengelola sampah yang bisa ngebuang, atau ya intinya mah mereka ngebuang bayar lancar mungkin gitu. Kami pun sama mungkin, posisi yang pengelola sampah pun sama ya, sampah ada, kemudian karyawan pun ada, kontribusi timbal balik dari si pembuang pun ada ya, sedikit mungkin. Kami juga istilahnya punya pembakaran itu nggak serta merta modal sendiri, kami juga ya, mereka ya kami juga nyicil gitu ya, ada uang kita pinjam dulu bikin ya, alhamdulillah gitu. Pokoknya nanti saya bikin video atau nge-review pembakaran yang ada di Mangkus, Desa Pangauban. Itu beliau ngelolanya bukan hanya satu desa Sanganhuri pun ada beberapa titik yang Mangkus kelola. Oke, jadi jadi ngobrolin sampah ya. Emang itu sih, emang alhamdulillah kawan. Jadi selain saya mungkin di sawah, baru sih di sawah juga ya, baru satu musim sekarang saya baru mau kelola istilahnya menggarap sawah, karena tadinya yang mertua. Tapi selain itu juga saya ingin sampah di posisi RW 29 yang tadinya 1 RT jadi 2 RT, kemudian nambah lagi 1 RT, jadi kan posisinya RW 29 itu ada 3 RT nya. Alhamdulillah untuk sekarang udah mulai gitu, 3 RT tersebut pengelolaan sampah ada yang ngambil, meskipun itu tidak serta merta sampah di daerah itu bersih gitu, ada aja lah gitu. Mungkin itu jadi ngebahas ke sampah ya, nggak apa-apa, mudah-mudahan jadi motivasi buat saya juga, bukan hanya istilahnya kegiatan saya sehari-hari bikin video ini, mungkin ke kegiatan yang lainnya, terutama emang niat saya itu perihal sampah. Mudah-mudahan kami kelola bisa istilahnya lancar gitu posisi. Oke, demikian, kita lanjut lagi mungkin ya, review sawah. Alhamdulillah air gede tuh, soalnya barusan dari sana itu ada yang benerin juga sampahnya, diguarkeun ya, udah dikorehin diguarkeun. Nah, tahunya juga tuh udah ngumpul lagi, tadi kosong sekarang ngumpul lagi ya. Mungkin posisinya ini kita tinggal tarik lagi sampahnya. Banyak gini sampahnya, macam-macam sebetulnya, itu banyak ya, banyak sampah yang jadi duit atau jadi uang. Nih kayak ini, maaf nih, kayak ini aqua botol, aqua gelas, kayak itu juga ada banyak sih. Kalau kita rajin mah ini dikumpulin jadi uang, meskipun harganya nggak seberapa, tapi kalau kita rajin mah ini uang. Kata orang mah yang ini
cuan euy, cuan euy. Lupa nggak bawa gacok. Aduh lurus ya. Kalau pakai gacok mungkin pakai tangan aja lah. Kalau pakai paku susah. Banyak. Ini teh sampahnya teh. Ngebuangnya banyak tuh. Nih masa tuh. Pemper nih, pemper tuh, pemper. Buang ke solokan. Kan jadi belum semua. Jangan gini kawan. Lokasi RW 29 itu sampahnya udah ada yang ngelola. Cuman kan dari wilayah yang lain belum, meskipun itu ada yang ngelola. Ada yang ngelola gitu ya, ada yang ngelola. Cuman kan lumayan, mungkin daripada bayar sampah tiap bulan sekian contohnya, meskipun sampahnya diambil ya lebih baik mungkin ya dipakai beli bakso meureunnan. Mending dipakai beli bakso. Tapi dampaknya gini tuh. Ini mungkin nggak terlalu berdampak ke masyarakat kalau ke sini, paling ke yang menggarap sawah. Tapi kan kalau posisinya di warga, solokannya kan ini lewatnya ke warga juga. Anggap aja ini posisi ini nggak ada yang ngurus. Tahu di ujung sana di irigasi kan ada irigasi di sana. Anggap aja di irigasi sana itu nggak ada yang benerin, otomatis kan sampah numpuk di irigasi. Mungkin nanti saya review juga ke sana ya ke depan. Masalah solokan ini, mungkin kalau posisinya di irigasi di sana nggak ada yang ngurus, sampah numpuk di sana karena kan di sana ada pembatas ya besi yang irigasi tersebut buat pembagi air. Jadi di sana itu ada posisi 3 solokan, ada yang ke kanan, ke kiri, terus ke sini lurus. Jadi mungkin kalau nggak ada yang ngurus ya banjir di sana. Sedangkan di sana itu udah padat penduduk. Di sana yang sebelum ke irigasi itu kalau nggak saya lihat itu posisi solokan itu 3 meter atau 2 meter lebih lah pokoknya segitu. Kesininya kan cuma segini. Ini lebar kawan, tadinya itu kata orang Sunda mah ngajelengge moal tiasa. Lebar, saking lebarnya ini solokan. Tapi sekarang karena satu mungkin pendangkalan itu maaf, dari tanah, ada tanah mengendap, kemudian yang dampak utamanya ini nih sampah gitu. Sampah yang dari sana itu terus ke sini, jadi sempit begini ya. Meskipun saya bukan orang sini asli, tapi saya banyak ngobrol dengan orang asli sini atau udah lama di sini. Jadi posisinya sebetulnya lebar. Karena apa? Mungkin saking tiap hari ada sampah-sampah begini ya, jadi kecil. Ya kurang lebih 50 sentian gitu. Tuh kesana juga jadi kecil gitu. Oh dulu kan itu ke sana itu ke Girang itu ada pasar Junti. Jadi orang-orang yang belakang sini Sukasari itu ke sawah ke sawah mungkin ke sini, yang pasti ya sawah ke sini. Ke pasar pun dulu lewat sini. Karena sekarang mungkin warga itu udah punya motor, jadi pakai motor atau ojek. Terus kemudian posisinya pun ini belakang udah jadi perumahan. Kemarin itu posisi yang di sana itu nggak dipagar. Kalau sekarang dipagar kawan ya udah itu makan istilahnya kemuan mereka, mungkin terganggu banyak orang lewat. Apa itu mah hak mereka. Nah, lanjut ke ngebahas yang lain, mungkin jangan ngebahas itulah, itu orang lain. Nah jadi gitu masalah persampahan. Saya udah berjalan sekitaran 3-4 tahun ya, di sini di RW 29 di Desa Sanganurip. Perihal sampah ya banyak rintangan kayak gini. Posisi kita ngambil sampah, sedangkan yang ngebuang ke sana telat. Karena apa?
apa, mungkin ya di sana juga di kota tahun demi tahun mungkin udah saya ketemu lah dengan beliau Pak Engkus, ya kami gabung ke sana. Ya dari warga per bulan kita ngambilnya, retribusi keuangannya itu per bulan. Kemudian buat pengambilan sampah seminggu itu 2 kali, jadi sebulan itu kalau jumlah minggunya 4 kali ya seminggu 2 kali patokannya. Ya ke dalam banyak, ada yang posisi di daerah kayak di saya di per RT itu yang penariknya ada yang sakit, terus kemudian kendala apa istilahnya itu cuaca, terus kita kan satu titik nih masih di tanah orang juga ya. Kendalanya kadang posisi armada di sana nggak ada, atau catornya cuman ya kemarin info itu cuman 1 gitu, kata saya juga 1, jadi ada ketelatan. Mohon maaf ke warga juga, terutama warga RW 29 yang posisinya ditempatkan itu TPS sementaranya, penyimpanan sementara. Mungkin untuk kedepannya mudah-mudahan 2 atau 3 bulan ke depan posisi kita punya armada. Jadi kita kan ngambil itu tiap hari Rabu mungkin kita kan, mereka ada yang pagi ada yang siang, nah mungkin sorenya kita tarik atau malamnya kita tarik dari posisi tersebut gitu. Jadi nggak ada sampah mengendap kayak sekarang ya. Nanti banyak ya untuk nge-review mah, mungkin posisinya sekarang awal-awal saya bikin video YouTube itu atau video-video yang di sosmed yang lain mungkin masalah seharian pun jarang, terutama kalau bulan sekarang itu saya bikin reviewnya ini ya sawah. Mungkin kedepannya mungkin saya akan bikin video-video yang bersangkutan dengan persampahan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, menyebutkan daerah, menyebutkan seseorang dalam video ini, mohon maaf. Saya tahap belajar, tapi mungkin istilahnya ingin berkembang juga kayak yang lain, jadi menyampaikan info-info yang ada di daerah. Mungkin sosmed itu kan ada orang bilang kalau kita bawanya ke hal positif mungkin positif, tapi kalau kita dibawa ke hal negatif yang negatif, meskipun di dalam kita niatnya ada negatif positif, tapi mungkin ada perkataan atau cara pengambilan gambar yang salah ya bisa jadi negatif gitu. Mohon maaf untuk ke belakang, video-video ke belakang yang saya buat itu ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaklum. Dan untuk kedepannya mungkin bikin video itu mungkin ya saya juga minta sarannya juga, saran kritik yang sifatnya membangun. Oke, demikian untuk video sekarang mungkin ya. Nanti agak siang ya, karena mesin itu belum ada yang tukang mesinnya, karena saya sekarang itu dari jam 5 tadi, jam 5:15 dari rumah itu lihat dulu sih air. Kemarin malam teh mau lihat ke sini, tapi alhamdulillah udah ada yang benerin, katanya air udah ada. Ya udah saya balik ke rumah. Nah mungkin tadi pagi-pagi saya ingin lihat, dan ternyata emang air ada, cuman nggak masuk semua. Dikarenakan apa, sampah-sampah yang dari hulu itu ke hilir ke sini teh banyak, jadi ada mengendap di beberapa titik. Saya istilahnya benerin, kalau kata orang Sunam dikorehin dikorehkeun ya, kayak gini tuh sampah. Nah, itu mungkin jadi untuk video pagi ini matahari cerah banget ya. Wih, cerah banget matahari. Oke, mungkin mohon maaf karena mungkin bikin videonya terlalu panjang. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.